Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Ayu Sundari, Erwinda Gracia Laman, dan Andi Indri Ayu Lestari. Kami akan menjelaskan tentang pemodelan matematika penyakit antraks. Apa penyakit antraks itu? Antraks merupakan penyakit menular dari ternak ke manusia yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis dan bersifat zoonosis yang ditemukan oleh Devine dan Breyer pada tahun 1849. Saya akan memaparkan bagam penularan virus antraks dari hewan ke manusia, yaitu berawal dari hewan atau bangkai yang terjangkit penyakit antraks. Baru ada salah satu hewan serangga menggigit dari hewan atau bangkai yang terjangkit antraks tersebut. Lalu gigitan serangga itu menggigit salah satu hewan, sehingga hewan yang tergigit tersebut memperbanyak bakteri di hati atau limpa. Kemudian hewan tersebut membentuk suatu vegetatif yang menghasilkan paparan spora lewat udara, sehingga menghasilkan suatu spora yang membagi dua, yaitu gastrointestinal melalui daging dan air, dan melalui kulit yang terluka baru tertelan kembali, sehingga penularan tersebut berhubungan langsung dengan kulit manusia, sehingga manusia mengakibatkan bisa tertular penyakit antraks. Dalam pemodelan matematika penyakit antraks, kelompok kami mengambil rujukan atau referensi dari salah satu jurnal yang dituliskan oleh Prihatini pada tahun 2017, yang mana dengan judul Analisis Model Pencegahan Penyebaran Penyakit Antraks di Indonesia melalui vaksin AVI sebagai upaya mewujudkan pemerataan kesehatan menuju Indonesia Emas 2045, yang mana modelnya seperti pada slide. Nah, pada slide ini kita dapat melihat bagaimana perbandingan model matematika yang sebelah kiri merupakan pemodelan dari Prihatini, yang mana kita jadikan rujukan atau referensi sebelum melakukan pemodelan, dan sebelah kanan merupakan hasil pemodelan yang penyakit antraks yang kelompok kami buat. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk melanjutkan memaparkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Nah, di sini yang pertama yang akan saya jelaskan adalah asumsi model. Nah, asumsi model ini digunakan untuk mempermudah proses dalam membuat pemodelan matematika khususnya penyebaran penyakit antraks. Nah, di sini kami memiliki beberapa asumsi model. Yang pertama itu adalah infeksi virus antraks terjadi secara internal. Yang kedua, perubahan populasi tetap. Yang ketiga, laju kesembuhan konstan. Yang keempat, faktor penyebaran antraks melalui udara diabaikan. Yang kelima, kematian akibat infeksi tidak diabaikan. Yang keenam, vaksinasi antraks pada manusia diabaikan. Yang ketujuh, semua individu pada populasi dianggap memiliki imun yang lemah. Dan yang terakhir itu adalah semua ternak sapi potong yang terinfeksi memiliki gejala penyakit antraks. Nah, dari asumsi-asumsi yang telah kami buat, maka penyebaran penyakit antraks dapat dibuatkan model matematikanya. Nah, model matematika yang kami gunakan di sini adalah model matematika SIR seperti yang tampak pada slide. Nah, dalam model matematika ini, model matematika SIR, kami menggunakan variabel dan parameter-parameter. Nah, variabel-variabel yang kami gunakan adalah yang pertama itu S. S itu atau suspek, menyatakan jumlah individu normal yang rentan terinfeksi penyakit dalam populasi. Kemudian I atau infected itu menyatakan jumlah individu yang terinfeksi penyakit, dan R atau recovered menyatakan jumlah individu yang telah pulih atau sembuh dari penyakit namun dapat berpeluang kembali menjadi individu normal yang rentan terinfeksi penyakit. Nah, kemudian di sini kami juga menggunakan beberapa parameter. Parameter yang pertama itu adalah alfa. Alfa menyatakan laju individu yang terinfeksi penyakit antraks. Kemudian beta. Beta ini menyatakan laju perpindahan individu yang terinfeksi penyakit akibat memakan daging sapi potong yang terinfeksi menjadi individu yang telah pulih atau sembuh dari penyakit. Kemudian delta.
delta ini menyatakan laju perpindahan individu yang telah pulih dari penyakit namun tetap berpeluang kembali untuk menjadi individu yang rentan terinfeksi penyakit. Yang terakhir adalah mu. Mu ini menyatakan laju kematian akibat penyakit. Dari diagram alur model matematika penyakit antraks seperti pada slide, nah di sini kita bisa membuatkan persamaan diferensial. Nah, di sini kami mempunyai 3 persamaan diferensial seperti yang tampak pada slide. Yang pertama itu ds per dt sama dengan mu n ditambah dalam kurung minus mu dikurang mu dikali s ditambah delta r. Nah, yang kedua yaitu di per dt sama dengan alfa s ditambah minus beta dikurang minus mu dikali i. Nah, yang ketiga yaitu dr per dt sama dengan beta i ditambah dalam kurung mu dikurang delta dikali r. Nah, di sini kita bisa lihat dari 3 persamaan ini semuanya itu diturunkan terhadap waktu. Mengapa diturunkan terhadap waktu? Karena setiap individu yang terinfeksi, yang sembuh atau yang rentan terkena dengan penyakit antraks ini semuanya itu dipengaruhi oleh waktu. Makanya ketiga persamaan ini diturunkan terhadap waktu. Dan ketiga persamaan ini akan disederhanakan. Namun sebelum melakukan penyederhanaan, kami terlebih dahulu memisalkan persamaan tersebut. Yang pertama itu adalah kami misalkan X itu adalah S per N, yaitu adalah I per N, dan Z itu sama dengan R per N. Nah, di sini kami memisalkan untuk mempermudah proses penyederhanaan persamaan tersebut. Nah, setelah melakukan pemisalan, maka persamaan diferensial, ketiga persamaan diferensial ini akan tampak seperti pada slide. Yang pertama itu dx per dt sama dengan mu dikurang alfa ditambah mu kali x ditambah delta z. Yang kedua dy per dt sama dengan alfa dikali x dikurang dalam kurung beta ditambah mu dikali y. Dan yang terakhir adalah dz per dt sama dengan beta dikali y dikurang dalam kurung mu ditambah delta dikali z. Di sini tidak ada lagi muncul variabel s, i ataupun r karena tadi kita sudah memisalkan variabel tersebut. Kemudian ketiga persamaan tersebut akan disederhanakan untuk memperoleh nilai x, y dan z-nya yang selanjutnya akan digunakan untuk mencari titik equilibrium bebas penyakit maupun titik equilibrium endemik. Nah, yang pertama itu adalah titik equilibrium bebas penyakit atau E0. Jadi kita akan mencari titik equilibrium bebas penyakit atau E0 dari ketiga persamaan tadi yang sudah saya sebutkan. Dalam menyederhanakan ketiga persamaan itu untuk mendapatkan titik equilibrium, kita asumsikan Y sama dengan 0. Mengapa kita asumsikan Y sama dengan 0? Karena kita ingin mencari titik equilibrium bebas penyakit. Bebas penyakit berarti tidak ada satupun individu yang terinfeksi. Sementara tadi kita misalkan bahwa yaitu adalah individu yang terinfeksi penyakit. Karena tidak ada yang terkena penyakit atau terinfeksi penyakit, berarti diasumsikan dia sama dengan 0. Nah, ketika selesai menyederhanakan pecahan tersebut, maka akan diperoleh titik equilibrium seperti pada slide. E0 itu sama dengan mu dikurang delta z per alfa ditambah mu. Itu adalah nilai x-nya. Kemudian nilai y-nya itu adalah 0 karena tidak ada yang terinfeksi dan yang sembuh juga itu 0 atau nilai z-nya itu sama dengan 0. Maka didapatkanlah titik equilibrium bebas penyakit atau E0. Setelah memperoleh nilai titik equilibrium bebas penyakit atau E0, maka selanjutnya adalah kita menentukan matriks Jacobian. Nah, dalam menentukan matriks Jacobian ini, tentunya kita juga menggunakan ketiga persamaan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ketiga persamaan di slide sebelumnya. Nah, masing-masing dari persamaan itu, kita turunkan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z. Di mana sudah saya jelaskan tadi bahwa X itu adalah X itu kita misalkan jumlah individu yang rentan terkena penyakit antraks atau terinfeksi penyakit antraks. Kemudian Y itu adalah jumlah individu yang terinfeksi penyakit antraks dan Z itu adalah jumlah individu yang
sembuh setelah terinfeksi penyakit antraks. Setelah masing-masing persamaan itu diturunkan, maka diperolehlah matriks Jacobian seperti yang tampak pada slide. Nah, selanjutnya setelah kita telah mendapatkan matriks Jacobian, maka nilai eigennya pun bisa kita tentukan. Nah, di mana kita bahwa nilai eigen itu adalah determinan lambda I dikurang matriks Jacobian. Nah, dengan bantuan Maple, kami menentukan nilai eigen dan kami mendapatkan nilai eigennya seperti yang tampak pada slide. Bisa kita lihat lambda 1, lambda 2, dan lambda 3 ini semuanya bernilai negatif. Karena semuanya bernilai negatif, berarti bisa dikatakan bahwa E0 itu stabil karena lambda ini itu kurang dari 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik equilibrium endemik. Tentunya caranya sama dalam menentukan titik equilibrium bebas penyakit. Ketiga persamaan diferensial tadi yang sudah saya sebutkan itu juga disederhanakan. Namun, pada titik equilibrium endemik, X, Y, dan Z-nya itu tidak boleh bernilai 0. Kalau tadi kita asumsikan di titik equilibrium bebas penyakit yaitu sebagai 0 karena tidak ada yang terinfeksi, tapi di bebas penyakit X, Y, Z-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena ada yang terinfeksi dan ada yang sembuh. Kemudian ada juga yang rentan untuk terinfeksi penyakit antraks tersebut, makanya tidak boleh sama dengan 0. Nah, setelah penyederhanaan persamaan diferensial tersebut, maka akan diperoleh titik endemik seperti pada slide. E itu sama dengan mu dikurang delta Z per alfa ditambah mu, itu untuk X-nya. Kemudian Y-nya alfa dikali mu dikurang alfa delta Z per beta ditambah mu dikali alfa ditambah mu, itu untuk nilai Y-nya. Kemudian Z-nya itu beta dikali alfa dikali mu dikurang beta dikali alfa dikali delta dikali Z per mu ditambah delta dikali beta ditambah mu dikali alfa ditambah mu, sehingga kita memperoleh titik equilibrium tersebut. Nah, setelah mendapatkan titik equilibrium, maka selanjutnya adalah kita menentukan matriks Jacobian. Nah, tentunya caranya sama dalam menentukan matriks Jacobian pada bebas penyakit. Masing-masing dari ketiga persamaan diferensial itu diturunkan terhadap X, terhadap Y, dan terhadap Z, sehingga diperoleh matriks Jacobian seperti yang tampak pada slide. Nah, setelah matriks Jacobiannya sudah kita tentukan, maka langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai eigen. Seperti pada bebas penyakit, nilai eigen itu bisa kita tentukan dengan menggunakan rumus determinan lambda I dikurang matriks Jacobian. Nah, dengan bantuan Maple, maka nilai eigennya ini bisa ditentukan. Nah, di sini ternyata nilai eigennya itu juga semuanya bernilai negatif. Lambda 1 dia itu negatif, lambda 2 negatif, lambda 3 negatif. Maka bisa dikatakan bahwa titik equilibrium endemik ini juga stabil karena setiap nilai eigennya ini bernilai negatif atau lambda I-nya ini kurang dari 0. Nah, setelah kita mendapatkan titik equilibrium dan nilai eigen, selanjutnya kita akan melakukan simulasi numerik. Nah, sebelum melakukan simulasi numerik, terlebih dahulu kita harus menentukan R0. Nah, R0 ini bisa kita tentukan berdasarkan nilai eigen yang diperoleh. Nah, tampak pada slide nilai eigen pada slide ini merupakan nilai eigen yang diperoleh dengan cara manual, belum dengan menggunakan aplikasi Maple. Jika sudah menggunakan aplikasi Maple, maka nilai eigennya itu akan tampak seperti pada slide sebelumnya, dan nilai eigen pada slide ini juga belum dimasukkan nilai-nilai parameternya. Nah, dari nilai eigen tersebut, maka kita bisa menentukan R0. R0 yang kita dapatkan ini juga merupakan bantuan aplikasi Maple, sehingga kita bisa memperoleh R0 sama dengan alfa dikali beta dikali delta per alfa ditambah mu dikali beta ditambah mu dikali lambda ditambah mu. Itulah R0 yang bisa kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai simulasi numerik untuk R0 kecil 1. Untuk nilai parameternya sendiri bisa kita lihat sendiri pada tabel. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu titik equilibriumnya, sehingga diperolehlah dx per dt-nya itu 0,02, dy per dt-nya itu negatif 0,003,
dan dz per dt-nya itu 0,0009. Sehingga selanjutnya untuk mengetahui kestabilan E0-nya, maka terlebih dahulu kita harus mencari nilai eigennya. Nah, jika lambda I adalah nilai eigen dari matriks Jacobian E0, maka diperolehlah lambda 1 itu negatif 0,04, lambda 2 itu negatif 0,07, dan lambda 3 itu negatif 0,05. Sehingga dari nilai eigennya kita dapat memperoleh nilai R0 yaitu 0,013. Sehingga ya nilai R0-nya ini kecil 1, artinya penyakit antraks ini tidak berbahaya dan dapat menghilang seiring berjalannya waktu. Artinya penyakit antraks ini dapat disembuhkan. Apabila ada orang yang telah terinfeksi, maka orang itu berkemungkinan untuk sembuh. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas untuk R0 besar 1. Untuk nilai parameternya sendiri bisa kita lihat sendiri yang terdapat pada tabel. Nah, sebelum itu kita harus dulu mencari titik equilibriumnya, sehingga diperolehlah dx per dt-nya itu negatif 0,934, dy per dt-nya itu 0,43, dan dz per dt-nya itu 0,086. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kestabilan dari E0 tersebut, maka kita harus mencari nilai eigennya. Nah, jika lambda I adalah nilai eigen dari matriks Jacobian E0, maka diperolehlah lambda 1 itu negatif 0,00001, lambda 2 itu negatif 0,5176, dan lambda 3 itu negatif 1,152. Nah, dari nilai eigen tersebut, sehingga kita dapat memperoleh nilai R0-nya itu 1,00002. Artinya, penyakit antraks ini akan menular dan tidak akan menghilang dari populasi. Artinya penyakit antraks ini akan menular. Jadi orang-orang yang telah terinfeksi penyakit antraks berpotensi untuk menularkan penyakit tersebut kepada orang lain dan tidak menghilang dari populasi. Artinya orang yang telah terinfeksi penyakit antraks kemudian sembuh akan berkemungkinan untuk terkena atau terinfeksi penyakit antraks kembali. Selanjutnya untuk grafik model untuk R0 kecil 1. Nah, bisa kita lihat untuk grafik SIR-nya menunjukkan bahwa dalam waktu 20 bulan jumlah individu yang rentan terinfeksi mengalami penurunan dari 800 jiwa menjadi 650 jiwa. Kemudian jumlah individu yang terinfeksi mengalami penurunan dari 500 jiwa hingga 350 jiwa. Serta jumlah individu yang telah pulih dari penyakit menurun dari 100 jiwa hingga mencapai titik 0 pada bulan ke-20. Baiklah, selanjutnya grafik model untuk R0 besar 1. Dalam grafik SIR-nya menunjukkan bahwa dalam waktu 20 bulan jumlah individu yang rentan terinfeksi itu mengalami penurunan dari 800 jiwa menjadi 200 jiwa. Kemudian jumlah individu yang terinfeksi sempat mengalami kenaikan pada bulan pertama dari 500 jiwa menjadi kurang lebih 790 jiwa. Kemudian konstan kembali hingga bulan ke-20. Nah, adapun jumlah individu yang telah pulih mengalami kenaikan dari 100 hingga 650 jiwa dari bulan ke-7 dan tetap konstan hingga mencapai bulan ke-20. Nah, selanjutnya itu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, diperolehlah nilai model matematikanya pada penyakit antraks itu ds per dt-nya itu mu n dikurang alfa tambah mu s ditambah delta r, di per dt-nya itu alfa s dikurang beta tambah mu i, dr per dt-nya itu beta i ditambah mu tambah delta r. Nah, model ini mempunyai dua titik equilibrium, yaitu bisa kita lihat sendiri pada slide. Nah, sistem model series ini bersifat stabil. Mengapa? Karena diperoleh nilai eigen yaitu negatif. Nah, setelah dilakukan analisis matematika tentang model series ini pada penyakit antraks, maka diperolehlah nilai R0-nya itu untuk kecil 1 itu 0,01333 dan untuk besar satunya itu 1,00002. Nah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.